Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fadilah Karisa dengan NPM 1705160326. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dari kelas 7B Analisa Laporan Keuangan Malam. Saya akan membahas materi tentang analisis kebangkrutan menurut Alman Giscor. Apa itu kebangkrutan? Kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba dan dapat membuat perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek dan utang-utangnya yang ada di berbagai tempat yang telah jatuh tempo. Sumber Fahmi 2012. Kebangkrutan sering juga disebut sebagai likuiditas perusahaan atau penutupan perusahaan ataupun insolvibilitas. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem perekonomian, di mana dalam sistem perekonomian, roda perekonomian lebih banyak dikendalikan pada persaingan bebas. Kemampuan bersaing inilah yang merupakan faktor penyebab kebangkrutan, sehingga efisiensi manajemen sangat berperan dan merupakan alat yang tangguh dalam setiap persaingan. Selanjutnya adalah faktor eksternal perusahaan. Kesulitan dan kegagalan yang mungkin dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan kadang-kadang berada di luar jangkauan manajemen perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain persaingan bisnis yang ketat, berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, turunnya harga jual terus-menerus, dan kecelakaan atau bencana alam yang menimpa perusahaan. Faktor yang terakhir adalah faktor internal perusahaan. Perusahaan faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dapat dicegah melalui berbagai tindakan, tentunya dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor internal ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijaksanaan yang tidak tepat di masa lalu, dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan secara internal adalah terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan, selanjutnya manajemen yang tidak efisien, dan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, untuk siapa saja sih manfaat informasi kebangkrutan? Yang pertama itu ada investor. Adanya informasi prediksi kebangkrutan dapat memberikan masukan dalam menanamkan modal mereka. Apakah para investor akan menanamkan modal mereka atau menghentikan penanaman modal mereka kepada perusahaan? Untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan yang terjadi tersebut. Selanjutnya yang kedua itu pemerintah. Informasi ini dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan perpajakan dan kebijakan lain-lainnya yang berhubungan antara pemerintah dengan perusahaan. Selanjutnya ada akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu perusahaan, dapat merumuskan pendapatan perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manajemen. Informasi kebangkrutan digunakan untuk melakukan langkah-langkah preventif sehingga manajemen dapat mengambil keputusan guna menghindari biaya kebangkrutan atau dapat meminimalisir biaya kebangkrutan. Yang terakhir adanya pemberi pinjaman. Informasi akan adanya kebangkrutan yang dihadapi perusahaan nasabahnya dan calon nasabahnya sangat diperlukan untuk menentukan status apakah pinjaman harus diberikan. Negosiasi pembayaran kembali pinjaman perlu dibuat ulang dan kebijakan lain sehubung dengan pemberian pinjaman. Metode Alman Giscor adalah suatu alat yang memperhitungkan dan menggabungkan beberapa rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam suatu persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Giscor pertama kali diperkenalkan oleh Edward I. Altman pada pertengahan tahun 1968 di New York City, yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Edward R. Altman
melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dengan kinerja keuangan yang sehat. Edward Allman menemukan 5 rasio yang dapat digunakan dalam suatu rumusan matematis yang akurat dalam meramalkan potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan dari metode tersebut, maka harus menghitung terlebih dahulu 5 jenis rasio. Rasio yang digunakan dari metode Armanzi-Score adalah modal kerja terhadap total aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva, nilai pasar modal terhadap total hutang, dan penjualan terhadap total aktiva. Sekian materi yang saya bahas, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.